Kali ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana eee, prosedur KIP kuliah dari yang terdaftar di DTKS dan tidak terdaftar di DTKS. Dan masalah-masalah krusial dari biodata sampai dengan seleksi, serta perbedaan menu di dalam akun KIP kuliah bagi yang terdaftar di DTKS dan tidak terdaftar di DTKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahis Ngadi. Ayo kuliah. Nah, jadi teman-teman pejuang kampus, kali ini saya sedikit menjelaskan bahwa ketika teman-teman mendaftar dan muncul notifikasi akun Anda telah berhasil didaftarkan dan ada DTKS tidak terdaftar, jangan panik. Ketika memang kalian punya KIP dan PKH, silakan login ya, silakan lihat email masuk atau spam dan login, kita login. Nah, setelah di login, nah ini siswa ini, jadi siswa ini tidak terdaftar di DTKS, tetapi memiliki KIP dan ini memiliki KIP serta PKH yang kemarin sudah terlanjur mengisi biodata. Dan ketika teman-teman yang terdaftar di DTKS kemarin kemudian statusnya kemarin belum terdaftar di DTKS, jadi sekarang ini bisa login lagi dan masuk di akun KIP masing-masing, akun KIP kuliah masing-masing, kemudian diklik cek status DTKS. Jadi teman-teman, ketika kita akan klik status DTKS, maka menu ekonomi, rumah, aset ini akan hilang karena pusat pelayanan pendidikan menganggap teman-teman itu sudah terdaftar di DTKS dan layak, sehingga menu ekonomi, rumah, dan aset itu hilang. Nah, yang tidak terdaftar di DTKS, ekonomi, rumah, aset ini tetap akan muncul. Dan di ekonomi ini, teman-teman, dokumen pendukung ekonomi ini, teman-teman silakan mengupload surat keterangan penghasilan orang tua. Itu yang pertama. Kemudian, jika kalian lulusan 2022 dan di biodata ini tidak terdaftar nomor kartu Indonesia Pintar dan nomor kartu keluarga sejahtera, padahal teman-teman pejuang kampus memiliki itu, nah silakan silakan ke operator Dapodik atau ke operator sekolah, atau Alia MA silakan ke operator EMIS, kemudian diperlihatkan kartu KIP dan kartu keluarga sejahtera kalian. Terus setelah disinkron oleh operator Dapodik, maka kalian harus perbaharui biodata secara berkala. Jadi sini sinkron ulang Dapodik. Nah, namun ini belum muncul karena siswa ini belum saya input. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi teman-teman, ini sebetulnya kalau kalian punya bukti fisik KIP dan KKS tidak jadi masalah. Sebab pada saat kalian lulus di perguruan tinggi nanti, berkas fisik itu akan di-upload ataupun akan diantar langsung ke kampus, tergantung kampus masing-masing. Nah, selanjutnya, ini tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi DTKS yang tidak terdaftar di DTKS tidak perlu mengkhawatirkan, oh saya tidak terdaftar di DTKS dan tidak bisa mendaftar KIP kuliah. Tentu bisa. Jadi didukung oleh dokumen pendukung keadaan ekonomi, yaitu surat keterangan penghasilan orang tua. Dan yang terdaftar di DTKS kemudian statusnya belum terdata padahal memiliki KIP, KKS, dan PKH, silakan dicek statusnya di sini. Jadi cek status DTKS sebentar. Nah, selanjutnya banyak juga pertanyaan, apakah kita sudah bisa finalisasi data di KIP kuliah? Sebetulnya di KIP kuliah tidak ada yang namanya istilah finalisasi.
Selama kalian belum diterima dan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah oleh universitas, maka ekonomi, biodata, keluarga, ekonomi sampai dengan rencana itu masih bisa diperbaharui. Sebab masih ada prosesi seleksi LTMPT, Politeknik dan seleksi mandiri. Kemudian di jadwal itu sampai pada bulan Oktober atau kalau nggak salah Oktober. Selama kalian belum ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah di universitas masing-masing, kalian masih bisa memperbaharui biodata dan sampai dengan rencana. Oke ya teman-teman, juang kampus. Oke, sekarang kita menganggap bahwa data siswa ini terdata di TKS dan sekarang belum terdata di DTKS keterangannya. Jadi kita cek status, kemudian kita lanjutkan. Ya, proses sukses, harap cek. Jadi ya, ketika siswa ini telah berhasil, maka hilanglah data ekonomi, rumah, dan aset. Nah, sehingga yang memiliki menu hanya 5 menu ini, 4 menu ya pertama sebelum melengkapi itu belum muncul seleksi. Yang memiliki 4 menu tidak perlu lagi bertanya-tanya kenapa menu saya cuma 4 sedangkan teman-teman yang lain ada 7. Jadi yang memiliki yang terdaftar di DTKS menunya hanya 4 dan yang tidak terdaftar di DTKS menunya ada 7 ketambahan dengan ekonomi, rumah, aset tambah seleksi. Seperti itu. Kemudian bagaimana alur mendaftar KIP kuliah SNMPTN dan SBNMPTN? Nah, teman-teman, SNMPTN itu dibuka pada tanggal 14 Februari 2022. Nah, seleksi di akun LTMPT untuk SNMPTN ini coba bisa teman-teman lihat. Dibuka 1 hari sebelum pembukaan SNMPTN di akun LTMPT. Sehingga sebelum teman-teman mendaftar SNMPTN di LTMPT, di akun LTMPT, silakan diklik dulu. Ini akan ada menu daftar ya setelah tanggal 13, saat tanggal 13. Klik di sini daftar dan kalian akan mendapatkan PIN dan KAP serta nomor pendaftaran KIP kuliah yang ini dan akan kalian salin di akun LTMPT. Setelah itu silakan mendaftar akun LTMPT. Tentunya akun LTMPT harus sudah dipermanenkan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14. Terserah teman-teman sekalian mau permanenkan di tanggal berapa antara tanggal 8 dan tanggal 14. Yang jelas sebelum mempermanenkan data belum bisa melakukan pendaftaran. Oke, jelas ya. Begitu juga dengan SBNMPTN. Jadi yang 2020, 2021 dan 2020 yang bukan siswa eligible menunggu di tanggal 22 karena pembukaan seleksi SBNMPTN di tanggal 23. Nah, bagaimana dengan saya lulusan 2020 dan 2021 serta bukan siswa eligible, apakah sudah bisa meregistrasi akun KIP kuliah? Tentunya sudah. Silakan registrasi dan isi biodata sembari menunggu seleksi. Jadi jangan mendaftar, bisa juga mendaftar ketika pembukaan seleksi. Namun yang ingin sudah agar tidak keburu waktu, ya daftar pelan-pelan, registrasi, mendapatkan email dan mengisi biodata sampai pada rencana. Jadi silakan buat akun sembari menunggu seleksi di tanggal 13 atau tanggal 22. Bagaimana ketika saya tidak lulus SNMPTN? Ini siswa eligible ya. Nah, kalau tidak lulus SNMPTN maka diklik lagi UTBK SBNMPTN pada tanggal yang sudah ditetapkan. Ya, ini tanggal 22 sampai 14 bulan 4. Jadi itu. Jadi alangkah baiknya alurnya permanenkan data di tanggal 8 sampai tanggal 14 untuk LTMPT, kemudian memilih seleksi di KIP kuliah, setelah itu mendaftar SNMPTN di akun LTMPT. Oke? Semoga paham ya teman-teman dan semoga bermanfaat.
Sebab banyak pertanyaan yang sebetulnya bisa dianalisis oleh teman-teman, namun saya harap maklum untuk beberapa siswa yang kurang paham mungkin. Dan di data keluarga data ekonomi yang tidak terdaftar di DTKS, jadi ingat bukan SKTM, tetapi surat keterangan penghasilan orang tua. Merujuk pada persyaratan pendaftar KIP kuliah yang kelima, yaitu siswa lulusan SMA yang orang tuanya memiliki penghasilan tidak lebih dari 4 juta antara penghasilan ayah dan ibu. Oke ya, jadi saya rasa cara registrasinya mudah. Kalau teman-teman tidak, jadi jangan panik ya. Jangan panik dan pastikan semua identitas, apalagi NIK, harus sama dengan identitas yang ada di akun LTMPT teman-teman. Oke, ini untuk pendaftar atau untuk pendaftar seleksi LTMPT ya, untuk yang masuk SN dan SB. Semoga video ini bermanfaat. Dan pertanyaan-pertanyaan masih belum jelas, silakan tulis di kolom komentar atau ke IG saya yang ada di channel saya ini. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah.